Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jelita Salsabila Syakira, perwakilan dari OSIS Adikarya Rosita SMPN 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai tamu spesial kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Lia yang akan mengisi video kita sampai akhir. Assalamualaikum, perkenalkan saya Lia, saya adalah survivor kanker tiroid. Baik, terima kasih Ibu Lia, saya akan langsung memulai saja ya Bu. Bagaimana sih kegiatan Ibu sehari-hari pada akhir-akhir ini? Aktivitas saya sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan makanan, dan ini adalah tahun ke-21 saya bekerja di perusahaan tersebut. Wah, sudah lama sekali ya Bu. Saya lanjut. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, apakah Ibu aktif di lingkungan sekitar rumah Ibu? Sekitar rumah ya. Tidak terlalu aktif. Saya memang diberikan posisi sebagai humas di PKKRT, tapi karena memang sedang pandemi, jadi segala kegiatan dibatasi. Jadi tidak terlalu banyak kegiatan juga di area rumah. Oke, kalau saya boleh tahu nih Bu, kapan sih Ibu pertama kali mengetahui kalau Ibu terkena penyakit kanker tiroid? Mengetahuinya di bulan Mei, awal Mei tahun 2012. Wah, berarti sudah 9 tahun yang lalu ya Bu. Bagaimana nih pandangan Ibu mengenai penyakit kanker tiroid? Ya, kanker tiroid bukan suatu penyakit yang mudah ya. Jadi kanker tiroid ini penyakit yang sangat mempengaruhi metabolisme tubuh kita gitu. Jadi gampang lelah, gampang lemes, itu yang terjadi kalau kita ada gangguan tiroid. Baik, saya ingin tahu nih Bu, pola makan seperti apa sih yang baik untuk kesehatan seorang pejuang kanker? Yang pasti kita harus menjaga asupan makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan gitu kan. Terus mengurangi makanan yang cepat saji, makanan setengah matang, makanan yang penyedap rasa tinggi gitu kan. Itu harus dikurangi. Jadi intinya adalah ya asupan makanan yang baik, yang untuk tubuh, nah itu yang harus kita konsumsi gitu setiap hari. Oke, apakah waktu Ibu terdiagnosa sama seperti waktu Ibu mengetahui Ibu terkena penyakit kanker? Jadi awal kena gangguan tiroid itu di awal Mei 2012 yang tadi saya ceritakan. Nah, selama 5 bulan saya intensif pengobatannya, tapi ternyata tidak membaik. Jadi akhirnya waktu itu saya dialihkan ke dokter bedah kanker tumor. Nah, di sana di awal November saya dilakukan operasi pengangkatan kelenjar tiroid, karena memang ternyata tumor yang di dalam kelenjar itu sudah banyak, dan setelah diangkat baru diketahui itu ternyata jenisnya kanker. Dan kalau boleh saya tahu Bu, efek apa nih yang Ibu alami saat Ibu menjalani pengobatan? Efeknya itu yang pasti saya gampang lemah ya. Badan melemah, gampang capek gitu. Jadi ya selama saya setelah diangkat tiroidnya itu, tidak punya tiroid itu, rasa badan memang tidak bisa dikatakan normal, kembali normal seperti biasa, seperti orang-orang yang punya tiroid itu tidak bisa lagi gitu. Lalu yaitu, jadi efeknya itu kita jadi gampang capek aktivitas. Jadi kalau sudah lelah ya harus di stop, jangan dipaksakan gitu, karena kalau sudah dipaksakan dan dia lelahnya sudah berkelanjutan, akan susah sekali untuk pulih gitu, butuh istirahat yang banyak, kadang-kadang juga sampai susah tidur karena kelelahan kan. Nah, itulah efeknya sih. Selanjutnya, apa yang Ibu alami saat pertama kali Ibu mendengar bahwa Ibu terkena penyakit kanker tiroid? Dan pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari peristiwa tersebut? Yang dialami pertama kali ya pasti yang di awal-awal tidak bisa menerima kondisi tubuh yang melemah. Terus menjalani serangkaian pengobatan, harus keluar masuk rumah sakit. Itu adalah yang dialami saat menjadi survivor kanker ya. Dan yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu yaitu sehat itu sangat penting ya kan. Dan baiknya itu menjaga sehat lah sebelum sakit, karena kalau sudah sakit kita yang harus benar-benar artinya menjaga, susah sekali untuk sehat.
prosesnya untuk sehat itu susah. Jadi kalau yang dipelajari sekarang itu yaitu, jadi kalau kita harus menjaga sehat, jangan sampai sakit. Walaupun sekarang sudah tidak punya tiroid, saya juga harus tetap sehat, jangan sampai saya mengalami istilahnya efek-efek karena tidak punya tiroid gitu. Sangat menginspirasi sekali ya Bu, agar kami lebih menjaga kesehatan kami. Oke, bagaimana nih pandangan Ibu mengenai penyakit kanker? Oke, penyakit kanker adalah termasuk penyakit mematikan, ya, penyakit yang mematikan dan sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau lebih cepat diketahui, ya, lebih cepat kita mengetahuinya dan mengobatinya, maka tingkat kesembuhannya akan tinggi. Maka tingkat kesembuhannya pasti akan tinggi. Jadi lebih baik ada keluhan sedikit misalnya kan, jangan dianggap sepele, harus segera dicari tahu. Kenapa nih tubuh saya merasakan seperti ini? Kenapa tiba-tiba ada seperti benjolan atau apa? Harus segera ke dokter, ya. Nanti bagaimana baiknya dokter? Itu nanti dokter akan menjelaskan gitu kan, dan kita ikuti saja proses pengobatannya, karena lebih awal dideteksi maka lebih cepat untuk sembuhnya. Beda dengan sudah terlambat dideteksi, maka tingkat penyebarannya, tingkat keseriusannya mungkin lebih besar gitu di tubuh ya. Baik, sekarang kan Ibu sudah menjadi seorang survivor kanker, yang berarti Ibu sudah mampu melewati pengalaman Ibu yang dahulu. Dan saya mau tanya nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk kesehatan Ibu ke depannya? Saya lakukan selama ini setelah saya mengetahui menjadi survivor kanker tiroid itu, pertama saya harus kontrol rutin ke dokter, kontrol darah, kontrol obat, ya kan, dosis obat yang harus saya minum tiap hari. Jadi saya tidak boleh malas, kontrol rutin, harus selalu kontrol rutin. Nah, yang kedua, saya menjaga makanan. Jadi saya mengurangi, bahkan sudah tidak pernah lagi makan makanan yang yang kiranya akan mempengaruhi kesehatan gitu kan, ya, yang seperti saya bilang tadi, yang setengah matang, yang dia itu cepat saji, atau enggak yang berkarbonasi, ya kan, berkarbonasi yang seperti minuman itu udah nggak boleh lagi. Minuman kemasan saya sudah tidak minum lagi, jadi saya benar-benar hanya minum air putih, ya kan. Kalau pengen yang manis-manis, siapa yang minum teh manis, susu. Tapi kalau untuk minuman seperti soft drink sudah tidak sama sekali. Dan saya juga dan yang ketiga, saya juga menjaga aktivitas. Jadi aktivitas saya sangat membatasi. Artinya kalau saya sudah lelah, saya akan stop semua aktivitas, saya akan istirahat. Diupayakan langsung segera tidur, biar nanti pagi bangun itu saya sudah kembali normal dalam artian kembali sehat, kembali masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting, saya selalu bersyukur. Jadi kalau saya sudah bersyukur dengan apa yang saya dapat, maka saya tidak ada lagi ambisi untuk, saya tidak ada lagi pikiran untuk stres untuk satu hal yang mungkin saya tidak bisa, mungkin yang saya tadinya belum sampai ke sana gitu. Tapi yang membuat pikiran saya membuat imun saya menjadi drop gitu kan. Jadi saya lebih bersyukur aja dengan yang saya dapat. Dengan bersyukur, jadi saya lebih merasa sehat. Oke, saya udah sampai sini, saya sudah bagus, saya sudah baik, saya sudah alhamdulillah gitu kan. Jadi itu aja. Baik, terima kasih Bu Lia. Jujur saat saya pertama kali mendengar pengalaman cerita Ibu yang sudah Ibu lalui, banyaknya rintangan-rintangan itu, saya lebih menjadi terinspirasi lagi untuk menjaga kesehatan saya. Terima kasih Bu Lia untuk kesempatan dan waktunya dalam membagikan cerita pengalaman-pengalaman Ibu kepada kami. Oke semua, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada sedikit pesan untuk kalian semua nih. Untuk kalian semua di luar sana, janganlah menyerah. Tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup kalian, dan tetap menjaga keamanan kalian dan kesehatan kalian. Bye-bye!